Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PBO kelas B ingin mempresentasikan suatu aplikasi yang berjudul Dealer Aplikasi. Yang dimana kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Turanzana Wicaksono, NIM 118700573, dan bersama partner-partner saya yaitu Saya Ahmad Alfian Bisri, NIM 02. Selanjutnya, Saya Agus Sulaiman, NIM 005. Selanjutnya, Saya Muhammad Azharul Awal, NIM 72. Saya Muhammad Rizal Firmansyah, NIM 0064. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi paling awal, yaitu tentang latar belakang. Yang dimulai dari saya. Oke, kita mulai. Latar belakang yaitu adalah kayak penjelasan apa itu aplikasi yang kita maksud ini. Yang dimana pelanggan tidak perlu pergi untuk berkeliling memutar-mutar untuk mencari mobil secara sulit. Jadi kita bisa langsung search di dealernya mengenai mobil-mobil yang kita maksud. Contohnya, pernahkah kita pergi ke dealer mobil? Bagaimana dealer mobil itu menawarkan ke pelanggan? Dealer mobil biasanya akan menampilkan mobil yang dijual secara langsung. Biasanya mereka memajang mobil tersebut di dealer mereka secara langsung. Pelanggan bisa melihat mobil yang dijual dengan berkeliling dealer. Namun, di aplikasi ini membantu Anda untuk mempermudah mencari mobil yang Anda maksud, yang Anda tuju. Jadi, dealer tersebut akan membawakan Anda seperti tab untuk Anda mencari mobil tersebut. Contoh, Anda ingin mencari Avanza. Anda akan tinggal mengetik Avanza di kolom search-nya, dan akan muncul berbagai macam Avanza yang Anda maksud dan Anda tuju. Jadi aplikasi ini mempermudah untuk Anda mencari suatu mobil tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi umum yang akan dijelaskan oleh partner saya yang bernama Nazarul Awal. Persilakan. Iya, selanjutnya tentang deskripsi umum tentang aplikasi ini. Jadi aplikasi Dealer ini adalah sistem untuk mempermudah customer dalam belanja dan memilih-milih mobil di dealer tanpa mengharuskan customer lelah berjalan-jalan mengelilingi dealernya. Yang tadi udah dijelasin sama Anjana ya, latar belakangnya. Jadi dealer harus keliling-keliling dulu, customer harus dulu keliling-keliling dealer. Jadi tinggal datang, dikasih tab, bisa langsung milih-milih mobilnya melalui tab tersebut. Terus dengan aplikasi ini juga customer dapat mencari mobil yang diinginkan melalui sebuah aplikasi saja yang berada di dealer tersebut. Ya, tadi udah jelasin. Setelah customer mencari mobil yang diinginkan tadi di aplikasinya, maka akan tampil secara detail spesifikasi dari mobil tersebut. Jadi kita agak bingung tuh, isi mobil itu apa aja, spesifikasinya. Di dalamnya itu misalnya ada kayak harga mobilnya, warna mobilnya, jenis warna, atau tipe-tipe mobilnya juga ada, jumlah tempat duduk di mobilnya, mesin mobilnya kayak gimana, jenis bannya kayak gimana, suspensinya atau shock breaker, dan lain-lainnya adalah di situ. Jadi tanpa harus si pihak dealer ngejelasin lagi. Jadi dengan aplikasi ini juga jadi mempermudah sesamanya gitu. Jadi saling mempermudah lah si customer. Gak harus keliling-keliling, gak harus bingung cari mobil buat jalan-jalan. Si dealer juga gak ribet lagi buat ngejelasin dan harus ngasih brosur misalnya, harus ngeprint, gak harus ngeprint lagi brosur kayak gitu. Nah dengan aplikasi ini kan dealer jadi mengurangi biaya percetakan brosur hard file juga gitu. Nah, dengan aplikasi ini juga dapat mengetahui jumlah ketersediaan mobilnya. Dengan aplikasi ini jadi otomatis jumlah mobil yang ada di dealer itu berapa gitu. Jadi harus bingung ngedata lagi atau nyari lagi gitu. Jadi bakal otomatis stok si mobil itu bakal ketahuan berapa. Jika customer telah selesai mencari mobil yang diinginkan dan menemukannya, maka customer akan dibawa langsung ke tempat mobil itu berada dan bisa langsung melihat secara langsung dan mencoba mobilnya. Jadi udah misalnya nyarinya di tablet, nyarinya di aplikasi, duduk di sofa di depan, udah ketemu mobilnya, baru si customer diantar langsung ke tempat mobilnya gitu. Jadi datang gak langsung keliling-keliling, tapi datang
dikasih tablet, bisa buka-bukanya di tablet dulu tanpa harus keliling-keliling. Udah ketemu mobilnya, udah fix mobilnya ketemu di aplikasi tersebut, barulah si customer itu diajak ke tempat mobilnya, langsung ke tujuannya gitu kan. Jadi kayak capek harus keliling-keliling dulu ke sana sini kan ya. Oke, jadi dengan aplikasi ini juga dapat mempermudah customer dan juga dealernya, serta dapat mengurangi biaya dan juga tenaga kan tadi udah dijelasin. Nah, aplikasi ini juga memiliki beberapa keuntungan nih. Pertama, customer datang ke dealer dan duduk sambil membuka aplikasi yang sudah disediakan dealer. Tuh, jadi gak ribet lagi. Kedua, customer tidak capek keliling dealer dan bingung mencari mobil. Ketiga, customer dapat lebih jelas melihat spesifikasi mobil yang tadi udah dijelasin. Keempat, dapat mengarahkan calon pembeli untuk lebih cepat closing. Jadi closing itu lebih cepat, laku lah lebih cepat dia fix dalam membeli gitu. Langsung selanjutnya dapat mengurangi biaya percetakan brosur, lalu memudah melihat ketersediaan mobil, terus dapat mengurangi waktu dan tenaga juga. Yang pastinya pelayanan jadi lebih mudah dengan adanya aplikasi ini. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Rijal. Persilakan. Rijal. Alfian ya? Alfian apa Rijal? Alfian. Alfian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang DFD aplikasi dealer ini ataupun data flow diagram. Ini adalah perangkat-perangkat analisis dan perancangan yang terstruktur sehingga kemungkinan penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Jadi si DFD ini sangat membantu untuk memahami secara sistem secara logika dan struktur ataupun jelas. Nah untuk DFD-nya yaitu di sini ada entitas pengguna. Ya, jadi entitas pengguna ini menyambung datanya ke proses yang pertama yaitu masuk aplikasi. Jadi si pengguna ini jadi dealer sudah menyediakan aplikasi tersebut di tempatnya. Dan yang kedua, setelah user masuk ke aplikasi, selanjutnya ke proses kedua yaitu user menginputkan pilihan mobilnya tersebut. Untuk proses kedua yaitu pemilihan mobil, adapun entitas terkaitnya yaitu merek, tipe warna, tipe mobil, dan kapasitas mesin dan harga. Nah, setelah user menginputkan pilihan mobilnya, yaitu lanjut ke proses ke nomor 3 yaitu program mencari mobil pelanggan. Nah, di sini di proses ketiga ini ada entitas terkaitnya itu dealer. Nah, dealer ini sebagai adminnya. Nah, ketika user telah menginputkan pilihan mobilnya tersebut, maka si program ini akan mencarikan mobilnya yang diinginkan oleh si pelanggan tersebut. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu ketika mobil sudah ketemu, sudah dicarikan, maka langkah selanjutnya yaitu dealer menampilkan mobil pilihan pelanggan. Nah, untuk algoritma simpelnya sih, si user masuk aplikasi, terus user menginputkan pilihan mobilnya, lalu dicarikan oleh program atau dealer tersebut. Ketika mobilnya sudah dapat, langsung dealer menampilkan mobil pilihan pelanggan tersebut, yaitu ada diantaranya yaitu merek, tipe mobil, tipe warna,
kapasitas mesin dan harganya begitu. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kelas diagram dari aplikasi kami, yaitu pertama kan ada 3 entitas, yaitu ada dealer, entitas pertama, lalu ada mobil, entitas kedua, lalu ada Honda, entitas ketiga. Fungsinya kelas diagram ini supaya memudahkan untuk mempelajari skema aplikasi secara visual apa yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi ada dealer ya tadi. Pertama, dealer memiliki beberapa fungsi dan beberapa atribut. Dealer di sini tipe datanya string, lalu ada atribut alamat, tipe datanya string. Ketiga ada atribut jumlah tipe mobil, tipe datanya integer, dan yang keempat ada atribut mobil, tipe datanya char. Lalu entitas dealer juga memiliki beberapa fungsi, yaitu ada get nama dealer untuk mengambil nilai dari nama dealer, lalu ada get alamat untuk mengambil nilai dari alamat, lalu ada get jumlah tipe mobil untuk mengambil jumlah tipe mobil, lalu ada fungsi add mobil, ini untuk menambahkan mobil yang ingin dimasukkan ke dealer, lalu ada find mobil untuk mencari mobil yang tersedia di dealer, lalu ada daftar mobil untuk melihat daftar mobil yang tersedia di dealer. Lalu entitas kedua ada mobil. Di sini ada beberapa atribut juga dan beberapa fungsi, yaitu ada merek, tipe datanya string, ada tipe datanya string juga, ada warna, tipe datanya string, ada kapasitas mesin, tipe datanya integer, ada stok, tipe datanya integer, ada harga, tipe datanya float. Lalu ada beberapa fungsi yang ada di entitas mobil, yaitu ada get merek. Di sini get merek untuk mengambil merek mobil yang sudah terinput. Ada get tipe, lalu ada get tipe untuk mengambil tipe mobil yang sudah terinput. Lalu ada get warna untuk mengambil warna dari mobil. Lalu ada get kapasitas mesin untuk mengambil nilai kapasitas mesin. Ada get stok di sini untuk mengambil stok jumlah mobil yang tersedia. Lalu ada get harga untuk mengambil harga dari mobil tersebut. Lalu ada fungsi show spesifikasi untuk menunjukkan beberapa spesifikasi mobil yang dipilih. Lalu di sini ada hubungan antara entitas dealer dan entitas mobil, yaitu di mana satu dealer bisa mengambil banyak mobil. Dan juga misalkan ada dealer Toko Jaya, dealer Jaya misalkan. Nah, dealer Jaya itu bisa mengambil banyak mobil sebanyak tak terhingga. Lalu misalkan ada dealer kedua, itu dealer Cahaya misalkan. Dealer Cahaya juga bisa mengambil banyak mobil untuk dimasukkan ke dealer tersebut. Lalu ada entitas ketiga, itu ada entitas Honda. Di sini entitas Honda sebagai turunan dari entitas mobil, yaitu entitas Honda juga memiliki beberapa atribut dan spesifik dan fungsi, yaitu ada atribut tipe, yaitu untuk tipe Hondanya, tipe datanya string. Lalu ada atribut warna untuk yaitu tipe datanya string juga. Lalu ada atribut kapasitas mesin, tipe datanya integer. Lalu ada stok, tipe datanya integer. Lalu ada
atribut terakhir harga dari Honda tersebut, tipe datanya float. Lalu ada satu fungsi yaitu show spesifikasi. Di sini untuk menunjukkan spesifikasi mobil Honda yang kita pilih. Jadi hubungan antara entitas mobil dan Honda itu tadi ya sudah disebutkan, mobil menurunkan Honda. Ya, jadi sekian dari saya. Selanjutnya Agus mungkin. Ya, dipersilakan untuk selanjutnya. Sedikit saja karena tadi di kelas diagram kira-kira tidak berbeda jauh. Sama di kelas mobil. Kelas mobil ini memiliki beberapa atribut, yaitu merek, tipe, warna, kapasitas mesin, stok, dan harga. Di mana atribut-atribut ini memiliki getter dan setternya. Kecuali untuk atribut merek ini tidak ada setternya. Karena ini yang akan ada di kelas turunan. Selanjutnya, selain getter dan setter, kelas mobil memiliki konstruktor, itu untuk set nilai awal dari merek, tipe, warna, kapasitas mesin, stok, dan harga. Mobil juga dapat menampilkan spesifikasinya menggunakan fungsi show specification. Selanjutnya, kelas Honda. Kelas Honda ini merupakan turunan dari kelas mobil. Jadi, setiap atribut dan metode yang ada di kelas mobil itu diturunkan oleh kelas Honda. Kecuali untuk atribut atau metode yang sifatnya privat. Dalam hal ini, Honda juga memiliki konstruktor yang sama dengan kelas induknya. Selain itu, di kelas Honda itu ada untuk menampilkan show specification. Show specification ini merupakan metode override dari kelas mobil, yang dimana di kelas mobil itu sudah ada show specification, dan di kelas Honda juga ada show specification. Kenapa ini? Karena mungkin saja di setiap merek dari mobil itu bisa memiliki fitur dan spesifikasi yang berbeda dari merek lainnya. Selanjutnya kita ke dealer. Dealer memiliki atribut nama dealer, alamat, jumlah tipe mobil, dan mobil itu yang merupakan kelas dari mobil. Atribut mobil ini juga yang menghubungkan kelas dealer dengan kelas mobil atau kelas turunannya. Dealer memiliki fungsi setter dan getter juga untuk setiap atributnya, di mana khusus untuk mobil itu untuk setnya didamai dengan metode add mobil. Selain itu, karena tujuan dari aplikasi ini supaya bisa mencari mobil dengan lebih mudah, kelas dealer juga menyediakan metode find mobil untuk menemukan mobil dengan lebih mudah. Selain itu juga bisa menampilkan daftar mobil yang tersedia di dealer pada metode daftar mobil.
Selanjutnya kelas main. Kelas main ini hanya berisi satu fungsi, itu fungsi utama atau fungsi main yang menjalankan program utama dari aplikasi ini. Misalkan kita punya dealer, yaitu namanya Honda Motor Sejahtera. Itu yang pasti berarti mobil ini, dealer ini maksudnya menjual mobil Honda saja. Oleh karena itu kita buat objeknya yaitu C-Pitch yang merupakan salah satu tipe dari mobil Honda. Selanjutnya Brio dan SRP. Kemudian dari 3 objek itu kita tambah ke dalam objek dealer. Selanjutnya kita bisa masuk dengan algoritma aplikasi ini. Yang pertama pastinya menampilkan menu, yaitu menu daftar mobil. Yang pertama dan kedua cari mobil. Pada menu daftar mobil kita bisa melihat daftar mobil yang tersedia pada dealer. Dan untuk cari mobil, kita bisa mengetikkan mobil apa yang ingin kita cari dan kita lihat spesifikasinya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat saja hasil dari output program ini. Di sini bisa dilihat itu aplikasi dealer. Yang pertama kita lihat ada menu, yaitu lihat daftar mobil. Yang kedua cari mobil. Yang pertama kita pilih menu 1, yaitu daftar mobil. Pada daftar mobil kita bisa melihat mobil apa saja yang tersedia di dealer tersebut. Selanjutnya kita kembali ke menu sebelumnya dan pilih cari mobil. Nah, misal kita input Brio, input merek 2, terus input tipe Brio. Ternyata mobil tersedia karena merek 2 tidak ada. Cari lagi, kita cari lagi, yaitu input merek. Sekarang mereknya Honda. Kemudian input tipenya itu SRP. Setelah kita enter, akan muncul spesifikasi dari mobil Honda SRP. Seperti yang terlihat pada dokumennya. Contohnya ini merek Honda, tipe SRP, warna tersedia itu kuning, merah, oranye, atau putih. Kemudian kapasitas mesinnya 1497 cc. Dan stok di dealernya itu ada 15 dengan harga 335 juta rupiah. Sekira segitu untuk aplikasi yang kita buat dalam tugas besar PBO ini, kelompok kita.